industri farmasi. Industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan proses pembuatan bahan obat ataupun proses pembuatan obat. Nah, lalu bagaimana izin dari industri farmasi? Kita harus ingat bahwa pembuatan obat dan proses pembuatan bahan obat hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi. Namun selain industri farmasi, instalasi rumah sakit juga bisa melakukan pembuatan obat dengan terkait dengan tujuan tertentu. Namun harus memenuhi persyaratan CPOB dengan bukti memiliki sertifikat CPOB. Lalu apa itu CPOB? CPOB adalah cara pembuatan obat yang baik dengan tujuan untuk supaya obat yang dihasilkan sesuai dengan standar dan perundang-undangan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Industri farmasi dapat melakukan kegiatan proses pembuatan obat dan atau bahan obat untuk semua tahapan dan atau sebagian tahapan. Untuk setiap pendirian industri farmasi, wajib memperoleh izin industri farmasi dari Direktur Jenderal. Bagi industri farmasi yang membuat obat dan atau bahan obat yang termasuk dalam golongan narkotika, diwajibkan untuk memperoleh izin khusus untuk memproduksi narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh izin industri farmasi tersebut, diperlukan persetujuan prinsip. Permohonan persetujuan prinsip diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal. Setiap pendirian industri farmasi wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup. Industri farmasi, yaitu industri farmasi terbagi atas 4 poin. Yang pertama, industri farmasi wajib memenuhi persyaratan CPOB. Yang kedua, pemenuhan persyaratan CPOB dibuktikan dengan sertifikat CPOB. Yang ketiga, industri farmasi wajib melakukan pharmacovigilance. Dan yang keempat, pembuatan sediaan radiofarmaka hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi dan atau lembaga setelah mendapat pertimbangan dari lembaga yang berwenang di bidang atom. Dan juga pharmacovigilance adalah seluruh kegiatan tentang pendeteksian, penilaian atau assessment, pemahaman, dan pencegahan efek samping atau masalah lainnya terkait dengan penggunaan obat. Lalu fungsi industri farmasi, yang pertama pendidikan dan pelatihan, kedua pembuatan obat dan atau bahan obat, yang ketiga penelitian dan pengembangan. Industri farmasi yang menghasilkan obat dapat mendistribusikan atau menyalurkan hasil produksinya langsung kepada pedagang besar farmasi, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, dan toko obat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaporan industri farmasi. Yang pertama, industri farmasi wajib menyampaikan laporan industri secara berkala mengenai kegiatan. Yang kedua, laporan industri farmasi disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan. Dan yang ketiga, laporan industri farmasi disampaikan paling lambat pada tanggal 15 Januari dan pada tanggal 15. Dan yang keempat, laporan dapat dilaporkan secara pembinaan dan pengawasan industri farmasi. Yang pertama, pembinaan. Pembinaan terhadap pengembangan industri farmasi dilakukan oleh direktur. Sedangkan pengawasan sebagaimana tertulis dalam peraturan ini dilakukan oleh Kepala. Jika ditemukan adanya pelanggaran pidana di bidang obat atau bahan obat, akan diberikan beberapa sanksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peringatan secara tertulis. Yang kedua, larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk penarikan kembali obat dan atau bahan obat yang tidak sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan atau mutu. Yang ketiga, perintah pemusnahan obat atau bahan obat jika terbukti tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan atau mutu. Yang keempat, penghentian sementara kegiatan. Yang kelima, pembekuan izin industri farmasi. Dan yang keenam, pencabutan izin industri farmasi. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan atau diduga adanya pelanggaran pidana di bidang obat dan atau bahan obat, segera dilakukan penyelidikan oleh penyelidik
pegawai negeri sipil yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan peraturan perundang-undangan ini diubah dengan Permenkes nomor 16 tahun 2013 menjadi Peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan. Terima kasih.